Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan. Saya Ais Nurholisah. Saya Listia Indriani. Saya Rehma. Saya Muhammad Kalfari. Kami dari kelompok 7 kelas 14 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Singasari. Latar belakang. Ken Arok dianggap sebagai pendiri Kerajaan Singosari. Sebelum menjadi raja, Ken Arok merupakan pegawai dari Aku atau Camat Tumapel yang bernama Tunggul Ametung. Namun Ken Arok jatuh cinta pada isi Tunggul Ametung, Ken Dedes. Keinginan Ken Arok untuk merebut Ken Dedes semakin kuat ketika ia mendapat keris dan empu gandring atau dikenal keris empu gandring. Dengan menggunakan keris empu gandring, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, kemudian menggantikan Tunggul Ametung dan memperistri Ken Dedes. Tumapel saat itu masih di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Kondisi internal Kediri sedang dalam konflik antara Raja Kartajaya dengan kaum Brahmana. Kaum Brahmana meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok memutuskan membela kaum Brahmana dan berperang dengan Raja Kartajaya. Perang tersebut dikenal dengan nama Perang Ganter karena terjadi di desa Ganter. Ken Arok berhasil membunuh Raja Kartajaya serta merebut wilayah kekuasaan Kediri. Kemudian Ken Arok mendirikan Kerajaan Singosari di wilayah bekas Kerajaan Kediri dan menjadi raja pertamanya pada tahun 1222 Masehi. Bukti peninggalan yang pertama Kerajaan Singasari adalah Candi Singasari. Candi ini merupakan candi Hindu yang terletak di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini tempat pendarmaan raja terakhir Singosari, yaitu Kartanegara yang meninggal pada tahun 1292 Masehi. Peninggalan yang lain yaitu Candi Kangenan, Candi Singasari, Candi Jawi, Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Sumbrawan. Kehidupan politik kerajaan. Kehidupan politik yang terjadi di Kerajaan Singosari berkembang dengan cepat, khususnya ketika masa pemerintahan Raja Kartanegara. Dapat dilihat dari pelaksanaan politik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Politik dalam negeri, yaitu mengganti pejabat pembantunya dan ia melakukan pernikahan politik dan memperkuat aspek angkatan perang. Politik luar negeri, yaitu melakukan ekspedisi Pamalayu yang bertujuan untuk menguasai kerajaan Melayu dan melemahkan kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya dan berhasil menguasai wilayah Sunda, Bali, Kalimantan, dan Malaka. Ada beberapa raja yang pernah memimpin, yaitu Ken Arok, Anusapati, Tohjoyo, Ranggabuni, Kartonegoro. Raja yang paling terkenal yaitu Kartanegara, karena pada masa pemerintahannya Singosari mencapai puncak kejayaan dengan bisa menyatukan agama Hindu dan Buddha agar bisa hidup berdampingan di Kerajaan Singosari. Dan juga punya kisi untuk memperbesar wilayah dengan melakukan ekspedisi yang disebut Pamalayu tahun 1275. Kehidupan sosial ekonomi. Prasasti peninggalan Kerajaan Singosari dan berita asing tidak banyak memberikan keterangan tentang kehidupan perekonomian. Namun apabila dilihat dari letaknya, Kerajaan Singosari berada di daerah lembah Sungai Berantas yang memiliki tanah sangat subur. Oleh karena itu, diduga kuat masyarakatnya menguntungkan kehidupan pada sektor pertanian. Di samping itu, keberadaan Sungai Berantas juga dimanfaatkan oleh rakyat atau pengusaha Singosari untuk membangun sektor perdagangan. Berdasarkan Kitab Negara Kertagama, Peraratan dan Berita Cina, diketahui bahwa masyarakat Singosari terbagi atas kelas atas, keluarga raja dan bangsawan, dan kelas bawah, rakyat jelata. Di samping itu ada pula kelompok tertua agama, baik pendeta Hindu maupun Buddha. Kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat Singosari mengalami pasang surut seiring dengan pergantian raja. Pada masa pemerintahan Ken Arok 1222 hingga 1227, pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Singosari. Rakyat dalam kondisi makmur dan sejahtera.
Namun, kehidupan sosial ekonomi pada masa Anusapati 1227 hingga 1248 kurang mendapat perhatian karena raja justru sibuk berjudi, mabuk, dan sebagai ayam. Bukan membangun kerajaan pada pemerintahan Wisnuwardana pada pemerintahan 1248 hingga 1268, kehidupan masyarakat berangsur membaik dan makmur. Kekuasaan Raja Kertanegara 1268 hingga 1292, perekonomian tertata dengan baik. Bahkan kerajaan Singosari menjadi besar dan makmur. Sektor perdagangan dan pelayanan kerajaan Singosari berkembang pesat dengan komoditas yang diperdagangkan berupa beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah. Pada periode ini, Singosari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Runtuhnya kerajaan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal, adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Faktor eksternal, serangan dari bangsa Mongol pada tahun 1280 dan 1281 di bawah Kublai Khan melalui utusannya. Kublai Khan meminta agar Singasari tunduk di bawah kekuasaan bangsa Mongol di Cina dan meminta agar mengirim seseorang pangeran sebagai bukti tunduknya. Kartanegara menanggapi tuntutan tersebut dengan cara yang provokatif melalui wajah utusan Kublai Khan dan memerintahnya menyampaikan pesan bahwa Singasari menolak tunduk kepada bangsa Mongol. Mengetahui hal itu, Kublai Khan pun merasa tersinggung dan memutuskan mengirim armada perang untuk menyerang kerajaan Singasari pada tahun 1252. Sementara Kartanegara sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan bangsa Mongol. Tiba-tiba, Jayakatwang melakukan pemberontakan di pusat kerajaan Singasari. Kartanegara tewas di tangan Jayakatwang dan kerajaan Singasari jatuh ke dalam kekuasaannya. Kerajaan Singasari runtuh pada tahun 1292, seiring dengan meninggalnya Kartanegara sebagai raja terakhir kerajaan Singasari. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.